Salam sejahtera, salam bahagia. Perkenalkan, saya Danilo Haralumban Tobing, CGP Angkatan 11, akan mempraktekkan praobservasi pada modul supervisi akademik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu atau langsung saja Bapak Frans memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Madyawan Citra. Saya adalah guru mapel PPKN dan saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Baik, terima kasih Pak Frans karena sudah bersedia untuk saya buat menjadi model supervisi akademik. Sebelumnya juga saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala dan Bapak Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan juga mengenai supervisi akademik yang akan saya praktekkan di sekolah kita ini. Jadi sekali lagi terima kasih karena sudah mau menjadi model dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan. Tujuan percakapan kita ini sebenarnya agar kita bisa lebih prepare, bisa lebih mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan kita saat ini. Jadi beberapa pertanyaan mungkin akan saya sampaikan dan Bapak langsung menjawab seperti itu percakapan. Jadi ini adalah percakapan pra observasi yang nantinya akan saya juga minta izin kepada Bapak akan saya bersamai juga di dalam kelas seperti itu pada saat pelaksanaannya. Jadi kita mulai saja ya Pak ya. Ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang akan Bapak terapkan seperti itu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk tujuan pembelajaran yang saya akan rencanakan kelas 10 nanti, siswa itu dapat mengetahui pengertian dari hukum yang ada di Indonesia, beserta juga jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia. Oke, hukum dan jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia. Pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang akan Bapak kembangkan kira-kira apa itu Pak? Ada untuk area pengembangan ini ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa ini agar bisa atau mampu mengetahui apa yang menjadi pengertian dari hukum yang ada di Indonesia beserta jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia. Kalau misalnya keterampilan, saya akan menggunakan diskusi kelompok untuk tanya jawab dengan guru dengan siswa mengenai materi tentang hukum tersebut. Baik, itu tadi area pengembangannya, pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Untuk strategi ini Pak, strategi yang akan Bapak pergunakan, yang akan Bapak terapkan, kita kan sudah apakah strategi berdiferensiasi atau melakukan model-model pembelajaran yang bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Strateginya. Kalau masalah strategi ini, saya akan merancang yang pertama dulu modul ajar yang sudah saya siapkan. Yang kedua tentang model pembelajaran PBL. Dan selanjutnya tentang media pembelajaran dan diskusi kelompok. Mungkin tadi Bapak sampaikan PBL ya, metode PBL, problem based learning dari kasus seperti itu ya. Dan kira-kira apa media pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada pertemuan tersebut? Untuk media pembelajaran yang saya akan siapkan itu yang pertama spidol, papan tulis, LKPD, dan buku paket. Seperti itu Pak ya. Untuk percakapan kali ini sudah hampir di ujung Bapak ya. Kita akan membahas kira-kira apa manfaat dari percakapan kali ini Pak yang Bapak rasakan. Untuk manfaatnya ini
menurut saya sangat bermanfaat sekali, dan saya sangat ingin menyiapkan ke depannya model-model pembelajaran yang ada di kelas nanti, dan juga tergantung daripada situasi dan kondisi kelas tersebut. Ya, oke Bapak. Baik, saat kapan akan kita atau Bapak akan melaksanakan pembelajaran ataupun percakapan yang sudah kita bahas tadi Pak? Kapan pelaksanaannya? Untuk planningnya saya akan merencanakan di tanggal 16 Oktober 2024 di jam 5 ke 6 ya, Oh, berarti di kelas nanti 10.5. kelas 10.5. Berarti nanti di hari Rabu ya Pak ya? Ya. Rabu 16 Oktober di jam 5 dan 6 saya akan membersamai Bapak nanti melakukan observasi di dalam kelas Pak ya. Dan berikutnya ketika sudah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dibersamai dengan PP. Untuk teknisnya nanti akan saya kabari lagi dengan Bapak, apakah secara daring ataupun secara langsung. Nanti akan saya infokan lagi kepada Bapak. Terima kasih Pak Frans. Sama-sama. Mungkin ini saja percakapan kali ini. Terima kasih. Sampai tujuan kepada nanti supaya tercapai ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah mulai. Purnamadi, Gusti Kadis Timpiran, Gusti Putu Buka Tas Rawan, Gede Meka Yasa, Gede Panca Sona Manadya, Gusti Kade Okta Suwidana, Gusti Murah Putu Arya Kakak Alka, Kade Angga Pramana. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa itu dapat memahami tentang pengertian dari hukum tersebut seperti apa. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini bahwa hukum-hukum yang ada di Indonesia itu, sifat-sifat hukum di Indonesia seperti apa. Dan yang selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa itu mampu atau bisa mendiskusikan atau mempresentasikan dari berbagai unsur-unsur terbentuknya sebuah hukum. Itu hari ini pembelajaran dan sejarah dari Pancasila itu. Apakah kalian sudah mengerti? Jadi antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada hubungannya, terkaitannya. Jadi saya simpulkan bahwa kaitan ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang menjadi persoalan jumlahnya nih 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Untuk kelompok menjadi 8 ya, satu kelompok 8. Ya, silakan. Atau ini
Silakan catat 2 pertanyaan dulu ya. Dari ceweknya nih, silakan baik-baik soalnya. Jika saya menangis sendirian, Kakak, Ya, ya, baca. maka saya akan menunggu sampai ketemu kembali lagi. Ya, jawabnya siap-siap ya, saya panggil ya. Coba ini. Yang ini. Maka aku akan menjaga kamu lebih baik. jika dia percaya orang lain, Ini jawab nih. Loh, Linda. Maka saya akan bermain Mobile Legends seharian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dibuat oleh badan-badan pengirang untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, nama saya Dikomang Yesa Pratiwi. Nama saya Gusti Putri Digata Serawan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan akan dibacakan oleh saya. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan pengertian dari hukum tersebut. Jawabannya dibaca oleh Dokter. Hukum lalu lintas aturan saat kita naik kendaraan di jalan raya. Tujuannya agar tidak terjadi kecelakaan. Hukum di sekolah, aturan yang harus kita patuhi di sekolah seperti tidak boleh mencontek rahasia. Nomor 2, saya akan baca soal. Sebutkan beberapa contoh atau jenis hukum jenis yang ada di Indonesia. Jawabannya nomor 1, Undang-Undang Dasar 1945, 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Dapurnya. Ya. Nama dan kelompok. Nama saya Nika Dewi Widakari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam hukum apa? Produk hukum apa? Maksudnya yang dibuat atau gimana? Yang tertulis atau tidak tertulis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang tertulis. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, apakah ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi 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 Om. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan.
diberikan kepada kelompok kami, kita perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian dari hukum tersebut. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua kan dibacakan oleh kita. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh atau jenis hukum yang ada di Indonesia. Jawabannya, yang ke-1, hukum tertulis, undang-undang. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Yang ketiga, hukum perdata. Yang keempat, hukum pidana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan buka dengan tanya jawab. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nomor 1, 2. Ya, katakan aja. Sudah paham, sudah jelas? Baik, ini dengan selamat siang. Selamat siang. Ya. Terima kasih sebelumnya. Pak ucapkan presentasi hari ini kalian sudah bagus sekali dan baik sekali. Kurang dulu. Kalian lebih eksis lagi dalam hal bertanya dan menjawab. Jadi pertanyaan dari siapa? Dwi. Ya. Nama pertanyaannya gimana? UUD 1945 termasuk dalam hukum. Nah, Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas bahwasannya untuk Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis, ya, tertulis dan sudah dikodifikasikan, ya. Apa maksudnya? Bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 sudah diresmikan oleh 3 lembaga ini: lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Apakah undang-undang tersebut ini layak atau diuji di masyarakat seperti apa? Kedepannya seperti itu, ya. Jadi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum yang tertulis. Tertulis itu sudah ditulis, sudah disahkan, sudah diresmikan, sudah diterbitkan, dikodifikasikan, ya, oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini 3 lembaga ini, ya. Jadi pertanyaan dari, ya, sudah jelas. Ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan tadi? 2 pertanyaan tadi? Ini ya, tanya nih. Ya, pertanyaan gimana? Ini ya. Nah, pengertian hukum. Nah, coba baca. Benar tuh. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, sudah? Nah, ya. Jadi hukum itu bahwasannya pada dasarnya hukum itu sifatnya mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi. Sehingga adanya sebuah kesepakatan inilah nantinya bisa dijadikan sebagai produk hukum. Kesepakatan dalam hal bagaimana adanya sebuah musyawarah mufakat ketika proses pembentukan dari hukum tersebut. Antara pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu posisinya sama. Tidak ada istilahnya tidak bisa dilakukan oleh lembaga yang lain. Nah, itu tertuang di dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mengenai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Jadi untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Pembelajaran hari ini, kesimpulannya, ya. Jadi dari pembelajaran kali ini yang bisa saya simpulkan bahwa hukum adalah suatu sistem peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ya. Terima kasih, sudah bagus ya.
hari ini. Jadi nanti silakan anak-anak di rumah cari tentang kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Yang bebas ya. Misalnya contohnya orang ada seseorang yang melanggar rambu lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Itu misalnya pesannya. Itu saya tidak itu kasus pelanggaran ya. Itu contohnya. Kali ini apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah cukup ya? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kita. Kita berdiri dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, sekarang itu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Sebelumnya kita berdiri dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan dulu. Hari ini bagaimana kabarnya kalian? Baik. Bagus sekali dan semangat sekali. Dan hari ini saya absen dulu. Cut. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian dari hukum tersebut. Saya akan menjawab pertanyaannya. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan. Hukum juga memuat sanksi yang harus dipatuhi jika dilanggar. Baik, pertanyaan kedua, sebutkan beberapa contoh atau jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum undang-undang, hukum traktat, hukum jurisprudensi, hukum perdata, dan hukum pidana. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup untuk Pramasati. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Pak pengajar, Pak Pratik, Pak Frans di sini. Terima kasih sebelumnya sudah mau membersamai kami di sini, Pak pengajar praktik. Di sini kami akan melanjutkan pasca observasi yang sudah berjalan. Sebelumnya itu ada pra observasi, kemudian ada observasi di dalam kelas, dan sekarang adalah pasca observasi, di mana dalam pasca observasi ini tujuannya agar kita bisa merefleksi dan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, saya amati dan Bapak Frans lakukan, dan kedepannya kita bisa lebih paham lagi mengenai metode dan strategi pembelajaran yang bermanfaat, yang berpusat kepada siswa, seperti itu Pak Frans. Ya. Kita akan melakukan sedikit. Pertama, bagaimana Pak Frans perasaan ketika ada observasi? Baik, terima kasih atas waktunya. Tentu agak sedikit canggung. Canggung ya Pak. Karena Bapak bersama semua rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, Ya.
Namun saya fokus lagi dalam pembelajaran dan mulai merasa tenang hingga pembelajaran selesai. Oke, berarti di awal merasa canggung Iya. karena saya belum membersamai dari awal sampai akhir, namun tenang, sudah tenang di akhir, seperti itu ya, dari awal sampai akhir. Kemudian area pengembangan, apakah tercapai atau tidak Pak Frans? Untuk area pengembangan ini kan ada dua, dari segi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mungkin belum optimal dengan media yang saya siapkan, karena itu menggunakan konvensional, papan tulis, spidol. Ya. Dan untuk selanjutnya, untuk pengetahuan keterampilan, siswa juga belum terlihat baik, dikarenakan saat presentasi siswa belum percaya diri dalam hal mempresentasikan dan merespon presentasi. Oh, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan yang belum optimal. Tadi Bapak sampaikan medianya masih konvensional dan keterampilan siswa belum terlihat dikarenakan saat presentasi siswa belum percaya diri. Termasuk juga siswa mengandalkan teman dan kurang berkontribusi saat diskusi kelompok. Seperti itu juga. Ya. Baik Pak Frans, mungkin saya izin menanyakan angka Pak Frans, dari angka 1 sampai 10, kira-kira dari angka tersebut Bapak Frans ini sudah berada di angka berapa ketika melakukan pembelajaran? Mungkin saya merasa mungkin masih di angka 7. Yang ke-7 ya. Saya ingin tuh lebih meningkatkan diskusi yang dilakukan siswa, agar siswa lebih antusias dalam mendiskusikan soal yang saya berikan. Oh, masih di angka 7 Pak ya? Ya. Karena tadi siswa belum antusias dalam mendiskusikan soal ataupun kasus yang Bapak berikan. Kemudian mungkin saya mendalami dulu masalah yang Bapak hadapi dan hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Pak Frans dari situasi tadi. Kalau untuk meningkatkan minat siswa dan merespon siswa dalam berdiskusi, itu mengkondisikan kerjasama kelompok agar semua berkontribusi, tidak mengenalkan teman. Terlebih juga nanti seorang guru juga harus bisa memberikan motivasi terhadap siswa sehingga siswa tersebut bisa antusias dalam belajar ya. Oke, untuk itu Pak, untuk hal itu kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Mungkin mencari referensi di berbagai platform belajar, metode-metode yang bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi, memenuhi kebutuhan pembelajaran murid dengan metode berdiferensiasi. Oke. Baik. Istilahnya juga kita membuat keyakinan kelas, menghormati yang presentasi sehingga kelas bisa kondusif dan siswa percaya diri dalam berprestasi. Dalam hal juga melaksanakan pembelajaran sosial, emosional atau mindfulness ya, seperti itu ya, agar bisa meningkatkan kesadaran siswa dalam hal belajar. Agak banyak ya Pak tadi yang mencari platform mencari referensi di platform belajar. Kemudian Bapak berencana lagi untuk mendalami metode berdiferensiasi dan meningkatkan keterampilan siswa dengan cara melaksanakan pembelajaran sosial emosional metode mindfulness seperti itu. Sangat mengapresiasi Pak. Kira-kira untuk hal tersebut kapan rencana akan Bapak eksekusi ataupun akan Bapak laksanakan? Kalau saya secepatnya, saya akan mencari referensi pembelajaran sosial dan emosional untuk meningkatkan kesadaran pembelajaran di kelas dan membuat keyakinan kelas mengenai diskusi kelompok. Baik Pak Frans, ini kita sudah di ujung percakapan kita kali ini. Saya menunggu bagaimana nanti perkembangan dari rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya. Saya juga berharap kita bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan teman-teman kita yang lain mengenai supervisi akademik
agar sekolah kita lebih maju. Karena memang tujuan daripada supervisi akademik ini kita bisa merefleksi dan mengevaluasi bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan seperti itu. Terima kasih Pak Frans untuk waktunya. Terima kasih Bapak Eka, Pak pengajar. Sama-sama. Terima kasih.